Israel. Mengutip dari beberapa sumber utama pada 20 September, Khan menyatakan sekira 150 roket ditembakkan dari Lebanon melintasi perbatasan pada Jumat 20 September 2024. Menurut IDF, sebanyak 20 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon ke wilayah Gunung Meron di Israel Utara beberapa waktu lalu. Militer Israel mengatakan roket-roket itu datang dalam 3 gelombang sore ini, menargetkan lokasi-lokasi di sepanjang perbatasan. Layanan ambulans Israel mengatakan belum ada laporan korban jiwa hingga saat ini. Senada Hizbullah Lebanon mengklaim bahwa mereka meluncurkan 7 serangan terpisah terhadap target-target Israel dengan roket Katyusha. Hizbullah mengatakan pihaknya menembakkan rentetan roket ke pangkalan militer Israel sebagai balasan atas serangan sabotase mematikan perangkat komunikasinya di Lebanon Selatan. Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan serangan roket Katyusha terhadap sedikitnya 6 markas besar dan pangkalan militer Israel, termasuk pangkalan pertahanan udara utama Israel. Donald Trump beri ancaman kepada pemilih Yahudi di Amerika Serikat. Ancamannya adalah akan melenyapkan Israel dari muka bumi jika ia tak terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin pada 20 September, hal itu diutarakan Trump dalam sebuah acara di Washington baru-baru ini. Trump mempertanyakan alasan dibalik pemilih Yahudi yang mendukung wakil presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Ia pun mengemukakan jika ia kalah dalam pemilihan presiden tahun ini, maka orang-orang Yahudi akan memiliki andil besar dalam kekalahan tersebut. Lebih lanjut, Trump memperingatkan kembali bahwa jika ia tidak terpilih, maka akan banyak hal buruk yang akan terjadi, termasuk Israel akan dihapus dan dilenyapkan dari muka bumi dalam waktu 2 atau 3 tahun. Hal itu dilontarkan Trump karena mendapati jajak pendapat yang tidak disebutkan secara pasti, di mana ia hanya mendapatkan 40% suara dari orang Yahudi. Serangan besar-besaran Israel di Lebanon mendapat kecaman dari Iran. Bos IRGC Iran bahkan turut memberikan ancaman terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Panglima tertinggi pasukan Garda Revolusi Islam Iran, Majen Hossein Salami, mengutuk keras serangan Israel di Lebanon. Salami mengatakan Israel akan mendapat balasan mengerikan dari poros perlawanan. Ia menuding keputusan Netanyahu sebagai pemicu serangan besar di Lebanon. Dalam suratnya kepada Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah, Salami mengecam kejahatan Israel. Kemudian Salami memuji Hizbullah, warga Lebanon lainnya yang telah mendukung perjuangan warga Palestina untuk melawan Israel. Sebagaimana diketahui, pada Selasa dan Rabu pekan ini, Lebanon diguncang oleh serangkaian ledakan yang berasal dari pager, walkie-talkie, ponsel, dan lainnya. Ledakan itu dilaporkan menewaskan puluhan orang dan melukai ribuan lainnya. Kelompok Hizbullah di Lebanon menuding Israel berada di balik ledakan itu. Namun Israel hingga saat ini belum mengonfirmasi ataupun membantahnya. Brigade Al-Qassam melakukan perang gerilya untuk menumpas tentara Israel yang menerobos wilayah Rafah. Pejuang Brigade Al-Qassam mengincar kendaraan IDF yang berada di sekitar perusahaan telekomunikasi sebelah barat rumah sakit Kuwait di Rafah. Dilansir dari Telegram Brigade Al-Qassam pada Jumat 20 September, pejuang Brigade Al-Qassam memasang bom jebakan. Bom tersebut dibungkus kain dan dipasang di area yang dilewati militer Israel. Saat tank Israel melewati wilayah tersebut, bom jebakan yang telah dipasang meledak. Selain memasang bom,
Brigade Al-Qassam juga meledakkan tank Israel dengan menembak dari sebuah gedung. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. Perlawanan Hizbullah meluncurkan 17 serangan terbesar ke Israel setelah agen Mossad menyabotase dan meledakkan ribuan pager hingga melukai ribuan warga Lebanon. Serangan ini menyasar beberapa pos militer IDF. Serangan besar-besaran Hizbullah dilakukan pada Kamis 19 September 2024. Menurut iklim perlawanan yang didukung Iran ini, mereka menggunakan salvo roket membombardir Israel dengan 17 serangan dalam satu hari. Senjata menghantam pangkalan militer Israel di Liman, Adamit, Somera, dan Matat, serta markas besar Brigade Hermon ke-810 di Barak Ma'ale Golani. Kemudian, drone Hizbullah menargetkan posisi artileri di Beit Hillel, di mana pos militer tersebut terdapat perwira dan prajurit Israel. Pos komando Israel yang baru didirikan untuk Brigade Barat di pemukiman Yara juga menjadi target Hizbullah. Selain itu, Hizbullah juga meluncurkan roket ke 3 posisi militer Israel yang berada di Zarait dan Metula. Adapun ketiga pos militer Israel tersebut adalah Hanita, Ramyah, dan Al-Malikiyah. Serangan ini adalah operasi Hizbullah yang paling intensif sejak 14 Juni. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mendadak menunda perjalanannya yang telah direncanakan minggu depan ke Israel. Sumber anonim pada Kamis 19 September tidak memberikan alasan penundaan tersebut.